Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skripsi saya yang berjudul Analisa Pengaruh Variasi Bahan Bakar A, B, dan C terhadap konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, dan daya pada mesin 1300 cc. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah seiring dengan meningkatnya polusi udara, salah satunya disebabkan oleh berkembangnya industri otomotif yang sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil mesin sebagai bahan bakar utama. Untuk beberapa jenis emisi tersebut diantaranya adalah gas karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida yang memiliki dampak buruk untuk kesehatan manusia dan mengikis lapisan ozon pada atmosfer bumi dan menyebabkan efek rumah kaca. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang pertama adalah berapakah nilai oktan dari variasi bahan bakar? Yang kedua, unsur-unsur gas buang apa sajakah yang ditimbulkan dari variasi bahan bakar? Yang ketiga, berapakah konsumsi variasi bahan bakar pada 2.500, 3.500, 4.500 rpm? Bagaimana? Ya, untuk yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana pengaruh pemakaian variasi bahan bakar pada tenaga kendaraan di putaran 2.500, 3.500, dan 4.500. Untuk metode penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Yang pertama bisa kita lihat pada diagram alir sebelah kiri. Yang pertama, studi literatur terkait yang pertama nilai oktan, emisi gas buang, dan BHP atau yang dinamakan brake horsepower. Terus selanjutnya identifikasi masalah, persiapan alat dan bahan, desain eksperimen adalah RPM mesin, RPM 2.500, 3.500, 4.500, dan time atau waktu selama 3 menit. Untuk pengujian ada 3, pengujian emisi gas buang, pengujian konsumsi bahan bakar, pengujian BHP, brake horsepower, kemudian kesimpulan dan saran. Kita lanjutkan ke untuk desain eksperimen. Pengujian BHP menggunakan Prony brake. Pasangkan puli pada flywheel dengan diameter 10 cm, pasangkan pengait pada ujung tali, untuk ujung yang lain dikaitkan ke timbangan. Setelah terpasang, putar pengait untuk menahan putaran mesin. Untuk penelitian nilai oktan, tuangkan bahan bakar ke dalam botol air mineral 600 ml, kemudian masukkan alat uji oktan ke dalam bahan bakar tersebut hingga menunjukkan angka tertentu. Untuk pengujian emisi gas buang, mesin dinaikkan hingga RPM tertentu, kemudian dimasukkan alat emisi gas buang ke dalam exhaust untuk mengetahui kadar emisi gas buang. Tunggu hingga angka di alat uji stabil. Setelah angka stabil, dilakukan pengeprinan data hasil pengujian. Untuk yang terakhir adalah pengujian konsumsi bahan bakar dengan cara menaikkan RPM hingga angka tertentu, kemudian ditahan pada RPM tertentu hingga beberapa waktu. Setelah hal itu dilakukan ukur bahan bakar menggunakan kelas ukur. Mesin yang digunakan dalam eksperimen ini adalah engine Avanza 1.3. Hasil dan pembahasan berikut ini adalah tabel 2. Hasil uji emisi gas buang. Untuk Exxon di sebelah kiri, ini angka nomor urut nomor 1.
Untuk yang pertama, yang ke nomor 2, sel super, ke nomor 3, ini hasil uji emisi gas buang. Nah, untuk tabel rata-rata hasil uji emisi gas buang, untuk tabel nomor 3, salah satu contohnya untuk Exxon yang 4.500 rpm di HC, hidrokarbon ppm adalah 0,35 ppm. Hasil pembahasan untuk grafik gambar nomor 6, grafik kadar hidrokarbon, bisa kita lihat berdasarkan grafik di samping. Bahan bakar Exxon 92 kadar HC yang dihasilkan lebih tinggi dari bahan bakar yang lain adalah 0,35 ppm. Untuk grafik Exxon adalah yang berwarna biru di rpm 2500, juga yang paling tinggi. Untuk yang rpm 4500 0,35 ppm, sedangkan untuk yang paling rendah kadar HC-nya adalah sel super di angka 0,30 ppm. Itu grafik kadar karbon monoksida gambar 7 menunjukkan untuk bahan bakar Exxon 92 yaitu 9,3% di 4000 rpm, sedangkan untuk bahan bakar sel super adalah 7,34% di 4000 rpm. Untuk grafik karbon dioksida, data yang dihasilkan adalah untuk bahan bakar Exxon 92 19,06 di rpm 2500, dan untuk yang pertama 18,02 di 2000 rpm 2500 rpm, dan untuk sel super adalah 17,35% di angka 2500 rpm. Untuk hasil pembahasan dari nilai oktan untuk bahan bakar Exxon mobil 92R adalah 97, angkanya 97, dan untuk yang pertama 96, untuk sel super adalah 95. Untuk tabel 5 dan 6, untuk tabel 5 adalah hasil uji konsumsi bahan bakar, sedangkan untuk tabel 6 adalah rata-rata hasil uji konsumsi bahan bakar. Salah satu contohnya untuk yang pertama di 3500 rpm adalah 0,040 liter per menit. Bisa kita lihat berdasarkan grafik di samping, bahan bakar Exxon 92 memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi di angka 0,066 liter per menit. Sedangkan untuk yang paling rendah adalah sel super 0,063 liter per menit. Dan untuk pertama di tengah-tengahnya adalah di angka 0,064 liter per menit di rpm 4500. Untuk tabel 7 adalah hasil uji drag horsepower, yang dimana menunjukkan untuk angka 2500 rpm sel super. Pengujian pertama ada 52 kg, dan kedua 55 kg, yang ketiga sama 52 kg. Untuk tabel 8 ada rata-rata hasil uji emisi gas buang. Untuk sel super di 2500 adalah 53 kg. Untuk hasil perhitungan BHP atau brake horsepower sel super di 2000 rpm 2500 rpm
dengan daya 18,12 brake horsepower atau bhp. Ini untuk grafik yang menunjukkan daya dari 3 variasi bahan bakar. Yang pertama, Exxon adalah di angka 51,08 bhp atau brake horsepower di 4.500 rpm. Untuk daya yang paling tinggi adalah untuk Shell Super 56,62 bhp di 4.500 rpm. Temuan penting penelitian pada pengujian emisi gas buang, kadar hasil CO dan CO2 tertinggi terdapat pada Exxon 92R, sedangkan nilai terendah tercatat adalah Shell Super. Pada pengujian tenaga, dapat nilai paling rendah adalah bahan bakar Exxon 92, sedangkan nilai tertinggi tercatat adalah Shell Super. Untuk pengujian konsumsi bahan bakar, tercatat konsumsi bahan bakar paling tinggi adalah Exxon 92R, untuk nilai tertinggi adalah untuk pengujian konsumsi bahan bakar, nilai terendah adalah Shell Super. Untuk manfaat penelitian memberikan data mengenai emisi gas buang dari variasi jenis bahan bakar, memberikan manfaat udara yang bersih, kesehatan masyarakat, ikut serta menjaga lapisan ozon, memberikan data nilai bahan bakar yang beredar di pasaran, dan yang terakhir memberikan data tenaga mesin pada variasi jenis bahan bakar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.